إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Surat Saba ya. Ayat 1 sampai 3. Surat apa? Saba, surat ke-34. Kodifikasi surat 34. Ya. Ayat berapa, Pak? Ayat pertama mulai. Oh, mulai. Sampai 3. Yang kemarin sudah ya. Oh, saya enggak ikut apa ya? Yang 59 ya, sampai 62 itu sudah ya. Ini surat As-Saba. Enggak, yang Al-Ahzab itu rasanya masih belum selesai itu. Belum selesai As-Sab. Sudah semuanya sampai kemarin yang Al-Ahzab itu udah selesai. Hah? Nih, di kemarin sampai kan di hari ini memang tidak di share. Kalau coba saya lihat lagi Pak ya, Nun Sewu. Terakhir tanggal berapa kita? Ya, sekarang 28 ya, 21. Hah? Kemarin 21 kan? Tanggal 21. Oh, 21 itu 55 sampai 58. Nah, iya, betul. Alhamdulillah Pak Pri, makasih. Saya pikir udah sampai surat terakhir. Iya. Nun Sewu. Itu berarti di surat 59 ya sampai 62. Iya. Ya, terima kasih. Soalnya tadi yang saya share itu 59 sampai 62. Iya, alhamdulillah. Betul jenengan.
Apa kemarin nggak 55, Pak? Kemarin 55 sampai 58. Sekarang Oh, 59. Yang sekarang, Ibu. oh. Kemarin sampai 58, sekarang 59. 59. Oke. Insya Allah di HP kita di share seperti itu. Ini nggak ada yang ngaji apa? Apa ke masjid? Ke masjid mungkin terus ngaji. Enggak, kalau di kan kadang kita ceramah, ada saya juga baru pulang terlambat jam 6 kan Iya. gitu ya. Iya. Jadi Iya, ini ya habisan terus. habis ngedengerin ceramah dan lain-lain sebagainya kan Iya. di masjid Iya. itu. Kemudian ada yang mau tadarus kan gitu. Jadi Iya. yang paling penting, oke. Kalau selama masih ada, insya Allah yang. Jadi 59 sampai dengan 62 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wala illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la tujawirunaka fiha illa qalila mal'unin aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sadaqallah. Monggo Pak Pri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul lil azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alaihinna min jalabibihin dzalika adna wala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun Lagi Pak. Fi qulubihimnya diulangi tolong. fi qulubihim maradun wa murjifuna fil madinati lanughrijannaka bihim summa la yujawirunaka biya. Lanya diikutin Pak.
Disambung dari summa dulu deh. ayujawirunaka fiha illa qalila mal'unina aina ma suqifu khiyadhu wa kutilu taqatila. Ini Pak dari Ainama. Ainama suqifu. Ainama suqifu ukhidhu wa kutilu taqatila. Sunnatullahi billadzina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Alhamdulillah. Monggo Pak Broto. Dari surat 29 ya. Ayat Oke. 29 ya. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu. Han ditahan Pak. Han itu ditahan 3 ketukan. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika Wabana. wa banatika wa nisa'il mu'minin Kolkolah. Yudani. yudnina min jalabi bihinna. Ulangi lagi Pak dari Pak. Diulangi dulu. Min jalabi bihin. Min jalabi bihinna dalika ayu wala Nanya jangan lambat nyambung. Ay yu'raf nafala. Rob nafala langsung. ayu rofna wala yudna Yu'dain. Leren aja Pak. Yu'dain itu leren Pak. Yu'dain. Leren. Dari mana? Fala yu'dain. Fala yu'dain. Bakoh. Dari mata saya kurang arah sekarang. Ayyuf ra'na fala yu'dain. Leren. Wakof itu atasnya itu tidak dilihat tanda wakof. Saya ulang ya. Ya ayyuhan nabi yukulli Yang kedua Pak. azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabihinna Min jalabihinna dalika atna adana yukrofna fala yudain wa kana in lam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna
nafil ada bil ati bil mati nafil lanuk di benaka Rian. Lanughriyannaka bihim. ya wa murji'u nafil mati nati bil saya ulang ya wa murji'u nafil mati nilan nuk iban Rian. Ya. Lanughriyan. layu layu naka bihim summala Halo Pak. Pertama lanughriyan. berapa ya? Lanu. Rian. Itu yang terakhir Pak, yang terakhir Bapak baca yang terakhir, kata yang terakhir. Lanughriyan. Lanu lanu tidak lanu naka bihim summala yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina Leren aja Pak di situ. Malunin. Leren Pak. mal'unina aina masuk sukifu ukidu wa Wakut. kutilu takbila Ulangi Pak. Wakut tilu taqtila. kutilu takbila Taqtila. takbila saya ulang Kol-kolan Pak. kutilu takbila Belum bunyi mantul, belum mantul. Taqtila. Coba di taktilanya. kutilu takbila Bapak konsentrasinya di akhir aja. Taqtila. Kol-kolah pantulkan huruf kof. takbila Udah betul tapi kopnya belum. Taqtila. takbila Tila gitu. Alon-alon Pak. Taqtila. T-nya panjang. Taqtila. sudah Allah Sun panjangin Pak. Sunnatullah. Panjangkan sunnya. Allahi ladina qalu min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini mohon maaf, ini akunnya terlalu kecil dan saya belum ketemu. Ya nggak apa-apa Bapak. Nanti kan ketemu juga. Nggak apa-apa. Dimaklum. Kita dimaklum. Yang kecil nih. Yang bisa belum. Yeah. Mohon maaf Iya. ya. Saya masih bodoh sekali ini. Harus banyak dibimbing. Sama Bapak. Sama sudah Bapak bagus. semuanya perlu dilatih. Ya. Kita kan nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pinter seperti. Yang penting perbaikan. Ya. Pak Widodo, nuwun sewu, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir Au-nya Pak perbaikan. Tidak au, jangan. Au. A'udzu Iya, nggih. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin alaihinna min jalabi dalika adna ayu rofna Ainya tahan Pak, panjang 3. Ai. dalika adna ayu Ai kurang panjang. dalika adna ayu rofna fala yudain wa kana la illam yantahil munafiquna walladina fi qulubihim maradun murjifuna fil madinati liyukhriyannaka bihim summa la Ulangi lagi Pak. Liuh rijanaka bukan. liyukhrijan Rian. linuk Ya, linuk. linukhriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila mal'uni aina masukifu ukhidu wa kutilu taqtila sunnatallahi fil sunnatallahi fil Yang panjang sunnya ditahan. sunnatallahi fil ladina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sadaqallahul Oke, Ibu monggo Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diperlahankan dulu. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Binya panjang itu. Bibihin. Monggo. Min jalabi. Minnya kurang panjang. Min jalabihi. Min jalabibihin. Kurang panjang hinnya itu. Min jalabibihin. Zalika adna ayyurafna falayudain wa kana Allahu ghafurur rahima. La illam yantahil panjang. Ya, panjangkan. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradhum. Him ditahan Ibu. Him seperti du sama itu. Ini apa? Him Fi qulubihim maradhum wal
murjifun fil madinati lan nughriyannaka Ulangnya Bu, bihim la-nya tidak ini. Langsung aja. Jadi wal murjifuna fil wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim summa la lambat. summa la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin Ya, minnya panjang. Malunin. Matahari tidak disebut. mal'unin aina masuqifu uhtisu wa kutilu taktila Tulanya belum mantul. Taktila. taktila Kan. Terus. sunnatullahi fil ladina khalau min qabli walan tajida Kurang panjang. Jalan. walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sadaqallah. Itu alhamdulillah Ibu udah bisa temponya dikurangi, itu udah alhamdulillah bagus tuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Iya, itu kan temponya. Belajar kol-kolah, belajar. Iya, udah kalau muncul kadang-kadang ikhfanya samakan dengan diulangi harus dibaca lagi. G, tapi tadi tuh temponya segitu udah cukup. Oh, G. iya. Nek Jadi kecepatan temponya lagi ngaji biasa sendiri itu cepet ya kadang-kadang. Itu sama sekarang salah gini. ya. Yang pertama harus muncul kesadaran bahwa seperti yang dikejar apa. Kalau kita walaupun 1-2 ayat tapi berkualitas, insya Allah masih ada bobotnya gitu, nggih. Iya. Tapi Ngejar itu loh, paling tidak tamat katam satu bulan itu aduh nggak bisa. Nah, kalau jadi nggak bisa. Sekarang gini, mindset kita bukan kuantitas, Bukan kuantitas ya. tapi kualitas dulu. Ngiringin seberapa kan kita ikhlas. Apakah kita mengejar sesuatu yang berantakan? Kan gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, pemikiran ini mindset kita yang memang masih terbelenggu dengan khatam tapi tidak paham arti, berantakan. Itu kan artinya saya melihatnya hidup ini Allah itu maha kualitas. Kita mendekati yang maha kualitas kan gitu, nggih. Tapi itu saja sih. Monggo saged iki lah. Kita mindset kita udah kita sesuaikan saja. Kita karena gini. Kita ini jadi subhanallah, kalau kita gini, kita berada di lingkungan yang bagaimana pemikiran juga udah masuk ke dalam diri kita. Logika, komparatif, dan lain sebagainya seperti itu, sehingga mau kemana kita kan gitu. Kalau seperti dulu, nanti ya mudah kita dibohongi juga, karena kita nggak mau belajar semuanya kan gitu. Okay? Subhanallah. Jadi diiming-imingi pahala, padahal pahala itu paralel itu dengan apa yang kita perbuat. Saat bagus, coba perhatikan. Saat kita bagus, kita apa nanti saat kita paham muncul arti. Itu paralel apa saja. Pertama ketenangan yang udah jelas. Saat kita kaidah ini kita pakai, ketenangan jantung itu luar biasa panjenengan. Makanya kalau kita ada orang yang memang meneliti yang saya ceritakan minggu kemarin itu betul-betul ternyata memang berhubungan. Jadi semuanya saling berhubungan, saling ketergantungan, subhanallah. Dan apa-apa yang kita ucapkan, kita baca itu ternyata berdampak positif kalau kita betul sesuai kaidah, gitu, nggih. Dan tidak bercepat-cepat. Kalau bercepat-cepat apa? Ya, panjenengan sendiri paham lah.
artinya kayak korelasinya dengan jantung seperti apa dan lain-lain kan gitu. Iya, iya, Nanti iya. insya Allah ini yang kita coba dapatkan insya Allah. Kemudian Pak Widodo nun sewu di saged di ini artinya Pak. Assalamualaikum Ustaz Arwani ada ini. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Anan. Tafadhol 59 Alhamdulillahirabbil alamin. Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, Afwan. Kok majimnya doangan? Kenapa tuh? Apa propagasinya? Apa sinyalnya yang kurang itu? Di sini jelas tadi kok. gitu. Di Oh, sini ke jelas. saya cuma kalau ke saya cuma jimnya doang kan. Jim Soalnya gitu ya. dekat rumahnya. Oh iya ya udah. Propagasi. Lanjut. Udah ada yang ngedengar. Mana? Jelas? Jelas, Jelas. alhamdulillah saja. Tafadhol. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم. Sadaqah Rasulullah Karim. Alhamdulillah Pak Wid saged dibantu baca terjemahan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sebentar. Dalam keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai, mereka akan ditangkap, dibunuh tanpa ampun. Sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Sadaqallahu adzim. Sadaqallah Nabi, Sadaqah Rasul Karim. Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'd.
Ini ada Pak Haji Supriyadi, ada Pak Haji Supriyono, ada Bu Haja Sri Suwarni, Pak Haji Broto, Pak Haji Widodo, dan yang terhalangan, semoga kita semua selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, masih puasa ini. Puasa Pak De. Iya masih. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengikuti beberapa ini. Ini Jumat, Ahad, Senin, Selasa ya, dan 6. Insyaallah. Semoga menjadi hari-hari yang penuh dengan keberkahan dari amal saleh, antara lain keberkahan puasa, keberkahan tilawah Quran, Amin, amin. Amin ya Allah. Amin. keberkahan majelis-majelis zikir, Amin. ya, dan kebersamaan bersama orang-orang yang sama-sama menghamba ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui sholat jemaah 5 waktu maupun sholat tarawih. Alhamdulillah pagi ini kita baca beberapa ayat dari surat Al-Ahzab. Yang pertama tadi kita baca adalah ayat 59 yang berisi perintah ya untuk disampaikan kepada umatnya, dimulai dari keluarganya, yaitu istri dan anak-anak perempuannya. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul katakanlah. Sebenarnya semua ayat-ayat Al-Quran itu tentunya diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan dan dikatakan, dibacakan oleh Nabi. Jadi Nabi sebenarnya diperintahkan untuk mengatakan semua dari Quran yang telah diwahyukan. Di sini ditegaskan tentang qul katakanlah. Walaupun ayat-ayat yang lain juga untuk dikatakan. Para ulama menengarai bahwa kalau ada ayat dengan qul, ya, perintah kepada Nabi untuk membacakan, perintah kepada Nabi untuk mengatakan, itu menunjukkan agar memberi perhatian lebih besar kepada ayat tersebut. Ya, semua perhatian kita berikan kepada semua ayat-ayat Quran. Ya, ketika Rasul diperintahkan Allah untuk qul mengatakan, kita berikan perhatian dan tentunya ada perintah untuk memberikan perhatian lebih besar. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan li azwajika kepada istri-istrimu, wa banatika anak-anak perempuanmu, wanita mu'minin dan wanita-wanita orang-orang beriman. Pelajaran kita ambil di sini bahwa ketika seseorang menyuruh orang lain untuk mengamalkan ini dan itu, maka hal itu dimulai dari diri sendiri. Kemudian dimulai dari keluarga dekat. Kemudian setelah itu kepada umumnya masyarakat. Seperti halnya pula dalam ayat qu anfusakum
wa ahlikum nara. Yang ada di sini adalah perintah untuk memberikan perhatian kepada diri dan keluarga. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Demikian pula awal-awal dakwah Nabi, beliau juga diperintahkan untuk memberikan perhatian kepada keluarga terdekat. Ya, ketika mulai ada dakwah secara terang-terangan, Nabi diperintahkan mendakwai seluruh manusia dan tentunya memberikan perhatian pertama kepada keluarga terdekatnya. Maka turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Sampaikan peringatan kepada keluarga besarmu yang terdekat. Pada ayat yang tadi kita baca juga sejalan dengan itu semuanya. Karena ayat Al-Quran satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Ya, tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Jadi intinya Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, kepada anak-anak perempuannya, dan kepada seluruh wanita-wanita orang-orang yang beriman. Sekarang tentu kepada istri-istri Nabi yang masih hidup, ya, juga kepada putri-putri Nabi yang masih hidup. Nah, kalau ini turun sekitar tahun 6 Hijriah ayat ini, ya 6 Hijriah, berarti kan sebagian dari putri Nabi atau sudah meninggal. Kan putri Nabi ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulthum, ada Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Kulthum, Fatimah. Ini yang pertama. Fatimah. Laki-laki adalah Al-Qasim, itu yang pertama. Kemudian ada namanya Abdullah. Nah, itu yang terakhir dari anak Khadijah. Yang lain itu Makkah. Itu Makkah. Dan nanti anak Nabi yang paling akhir jadi periode Nabi di Madinah, yaitu yang bernama Ibrahim. Nah, Ibrahim. Semua putra Nabi yang laki-laki meninggal dalam usia anak-anak. Hidup sampai dewasa sampai berkeluarga. Keluarga dan semuanya punya anak kecuali Ummi Kulthum. Putri Nabi selain Ummi Nah, Kulthum. sebentar, Afwan, Pak Pri, nuwun sewu Pak, saged di silent dulu. Udah. Gitu. Jadi kembali kepada ayat yang kita baca, isi perintahnya adalah yudnina alaihinna min jalabibihinna. Yudnina itu arti harfiahnya merendahkan. Jadi menutupkan, maksudnya di sini menutupkan. Ya. Jadi dijulurkan itu jilbab, menutup aurat-aurat mereka. Yudnina agar mereka menutupkan, menjulurkan, ya, alaihinna kepada mereka sendiri, min jalabibihinna dari jilbab-jilbab mereka. Jalabib itu bentuk jamak dari jilbab. Ya. Jadi jilbab itu pakaian yang di atas pakaian. Bisa berupa kerudung, pakaian di atas pakaian yang menutup kepala, ya. Atau kemudian yang untuk menutup leher,
selendang, rida, ya, itu disebut pula dengan jilbab. Termasuk pula pakaian luar yang menutup sampai kepala, ya, sampai kemudian bagian kerah baju ini menutup leher dan seterusnya. Nah, ini juga disebut jilbab. Intinya adalah pakaian yang menutup. Ayat ini adalah ayat perintah untuk mengenakan jilbab. Dan ini berlaku untuk seluruh kaum muslimin, seluruh kaum muslimat, maksudnya, dan dimulai dicontohkan oleh keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari istrinya maupun anak-anak perempuan. Kemudian disebutkan di antara hikmahnya adalah dzalika adna alla yu'dain, ayyurafna fala yu'dain. Yang demikian itu akan lebih mendekatkan mereka untuk tidak diganggu. Berarti di sini mengisyaratkan adanya gangguan. Adanya gangguan. Gangguan itu pasti ada. Ya. Karena gangguan itu ada, berarti ada orang yang melakukan gangguan. Ketika ada orang yang melakukan gangguan, maka berarti ada orang-orang yang diganggu. Jadi dari firman Allah, fala yu'dain, agar mereka tidak diganggu dengan mengenakan jilbab itu, supaya mereka dikenal dan tidak diganggu. Ya, berarti ada gangguan yang dilancarkan oleh orang-orang pengganggu. Berarti ada pula orang-orang yang akan diganggu. Ya. Pertanyaannya, siapa yang akan diganggu? Yang akan diganggu adalah orang-orang yang diperkirakan tidak menjaga dirinya. Tidak menjaga dirinya. Tapi kalau orang-orang yang menutup aurat, ya, tidak menampakkan auratnya, yang kemudian dalam rangka untuk menarik orang lain, maka berarti itu dikenal sebagai wanita-wanita yang afifah. Wanita yang menjaga kehormatan, wanita yang menjaga kesucian, wanita yang menjaga kemuliaan. Nah, ketika menggunakan pakaian yang menutup aurat itu, maka dikenali, oh ini wanita yang menjaga kesucian, ini wanita yang menjaga kemuliaan, ini wanita yang menjaga kehormatan. Karena dikenali macam itu, maka para pengganggu itu tidak melancarkan gangguan kepadanya. Karena ini wanita baik-baik. Ya. Berbeda ketika para pengganggu itu melihat orang, melihat wanita-wanita yang seperti menyiapkan dirinya atau memperbolehkan dirinya untuk diganggu oleh orang lain. Diganggu dalam pengertian apa namanya? Ini kalau di Madinah dulu di masa jahiliyah, ini kalau kita baca dalam kitab tafsir, itu kalau sudah mulai gelap malam harinya, itu di antara orang-orang yang suka mengganggu itu keluar di waktu malam. Kemudian ada wanita-wanita yang ingin diganggu juga keluar malam. Sehingga para laki-laki itu mengetahui, oh wanita-wanita itu sebenarnya minta diganggu. Minta diganggu. Seperti menampakkan dan menyiapkan dirinya untuk itu. Jadi kalau obrolan singkat, obrolan apa? Bukan obrolan singkat, obrolan canda. Obrolan canda di Betawi, ceritanya orang Betawi. Dulu ini gadis-gadis kita ketika sedang nyapu di depan rumah,
ada laki-laki yang lewat asing gitu. Nah, itu kemudian menghindar, masuk rumah dulu. Sekarang katanya bagian dari garis kita ketika lagi bersih-bersih di luar, ada laki-laki lewat, gangguin gue dong gitu. Gangguin gue dong gitu. Jadi ada orang yang memang menyiapkan diri untuk diganggu. Nah, dengan mengenakan pakaian yang menutup aurat itu menandakan bahwa ini wanita yang menjaga diri, menjaga kemuliaan, menjaga kesucian. Sehingga orang yang berpikir ingin mengganggu, nah ini menahan diri atau menghindarkan gangguan itu dari dzalika ayyuban adna ayyu'rafna fala yu'tai. Jadi yang demikian itu agar lebih dikenal, agar lebih mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Jadi wanita-wanita merdeka bukan sahaya, sudah itu mereka juga menutup auratnya, ya, menutup aurat. Ya, karena wanita-wanita yang merdeka itu umumnya mereka juga menjaga kesucian. Bahkan berpikir tentang perbuatan keji, perbuatan zina saja itu tidak pernah terbesit saja tidak. Ya, makanya ketika Fathu Makkah, penaklukan Makkah itu pada tahun 8 Hijriah, dan menjelang penaklukan itu kemudian Abu Sufyan masuk Islam, kemudian mengkondisikan keluarganya untuk masuk Islam pula, istrinya yang bernama Hindun juga masuk Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para wanita dan mengambil sumpah baiat mereka, baiatul Islam, baiat untuk berislam dan baiat untuk menjaga akhlak mulia, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Allah yusyriku bihi agar tidak berbuat menyekutukan Allah, wala yasrikna, tidak mencuri, wala yaznina, disebutkan satu persatu oleh Nabi. Nah, ketika sampai kepada isi baiatnya itu adalah tidak berzina. Apa kata Hindun? Awatazidil hurra, apakah ada orang wanita merdeka yang berbuat zina? Jadi tidak terbayang, tidak terbayang dan tidak terbesit dalam pikirannya bahwa ada seorang perempuan merdeka, ya, bukan sahaya, yang melakukan perbuatan zina. Tidak terbayang. Apakah orang yang merdeka melakukan perbuatan zina? Ini Hindun yang baru masuk Islam. Jadi di masa jahiliyah pun ada akhlak-akhlak mulia yang dijaga oleh orang-orang yang afaid, orang-orang yang menjaga kesucian. Dan ibunda orang-orang beriman yang pertama yaitu Khadijah radhiyallahu anha, ia di masa mudanya sampai kemudian berkeluarga itu dikenalnya sebagai wanita yang al-afifah at-tahirah. Dikenal sebagai al-afifah, wanita yang menjaga kesucian. Ya, jauh dari perilaku-perilaku yang keji itu, maupun perilaku-perilaku yang mendekatkan kepada perbuatan keji. At-tahirah yang bersih. Jadi wanita yang menjaga kesucian dan bersih. Itu sebutan untuk siapa? Untuk ibunda kita semuanya, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, al-afifah. Kembali kepada ayat bahwa ini berisi perintah untuk menutup aurat, mengenakan jilbab, ya. Kemudian disebutkan hikmahnya adalah supaya lebih mudah untuk dikenali sebagai wanita yang menjaga diri, sebagai wanita yang merdeka, sebagai wanita yang menjaga kesuciannya. Ya. Yang dengan begitu, karena dikenali sebagai wanita baik-baik, maka tidak diganggu. Berbeda dengan orang-orang yang memang bahkan memancing kaum laki-laki untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, perbuatan apalagi sampai perbuatan keji, waliyadzubillah. Nah, ini
bukan saja tapi juga menyiapkan dirinya untuk diganti. Jadi mengenakan pakaian yang menutup aurat ini untuk supaya dikenal sebagai orang yang menjaga kesucian diri. Wa kana Allahu ghafurur rahima, adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kita perlu ampunan Allah dan kita perlu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ghafuran, Maha Pengampun atas semua yang telah lampau. Ghafuran. Rahiman, Maha Penyayang, maka Allah informasikan tentang ajaran-ajaran agamanya yang dengan ajaran-ajaran itu orang terjaga di kemudian hari sekarang dan yang akan. Dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di jalan yang diridhoinya. Jadi makanya dalam doa-doa itu kan wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna, maafkan untuk kami. Maksudnya hapus kami ya. Hapus untuk kami dosa itu ya Allah. Waghfir lana, tutupi untuk kami ya Allah. Ya. Walaupun dosa itu sudah dihapus. Ya. Tapi kan boleh jadi sebagian dari orang-orang mungkin ada yang kemudian menyingkap, mengetahui, maka waghfir lana, tutupi untuk kami ya Allah. Jadi minta supaya dihapus dari catatan amal-amal keburukan. Dan yang kedua, tutupi kami ya Allah. Yang sudah terlanjur itu, hapuskan ya Allah. Dan setelah hapus, tutupi ya Allah. Ya. Tidak tersiar di kalangan hamba-hambamu yang lain. Dan kalau tersiar di antara kalangan hamba-hambamu yang lain, nanti seperti mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan yang buruk. Itu di mana aku sudah bertaubat daripada. Maka waghfirlah. Kemudian berikutnya yang ketiga, warhamna, sayangi kami ya Allah. Jaga kami ya Allah sekarang dan yang akan datang. Jadi ini 3 hal. Wa'fu anna, dosa kita itu minta supaya dihapus oleh Allah. Yang kedua, waghfir lana, ditutupi oleh Allah. Dan yang ketiga, dijaga oleh Allah. Warhamna. Jadi supaya kita dijaga di rahmat Allah. Orang yang dirahmati Allah akan dijaga. Termasuk bagian dari rahmat Allah itu adalah diturunkannya syariat, ajaran-ajaran Islam, yang dengan ajaran-ajaran itu orang akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini satu ayat saja dari ayat-ayat yang tadi kita baca, yaitu ayat yang ke-59 tentang jilbab ya, tentang menutup aurat. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebelum tanya jawab kalau masih ada waktu, monggo Pak Amin agak dibaca 59 sampai 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ifanya Pak. Min jalabibihin. Ulangi lagi Pak. Min jalabibihin. B-nya panjang. Min jalabibihin. B-nya panjang. Sabar. Min jalabibihin. Min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Ayatnya dipanjangin Pak. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. La illam yantahil lam itu nun ketemu lam itu izhar satu aja. La illam
لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في Maradu sama Pak. Dengan himnya tuh sama. Him terus du sama panjangnya 3. Walladzina fi qulubihim maradu. Enggak. والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين Yang panjang. خلوا Sunnahnya kurang panjang. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Pak Amin nggak kok kurang konsentrasinya nih. Subhanallah. Baru pulang dari masjid nih. Iya, subhanallah. Ya begitulah kadang-kadang kita seperti tadi perlu conditioning ya dengan membaca. Alhamdulillah matur nuwun. Pak Gio monggo Pak. Masih sudah pegang persnelan. Iya udah. Jadi seperti itu. Sekarang tanya jawab. Nih mumpung bulan puasa. Monggo yang badai dari siapa dulu? Ya udah dari Pak Pri dulu. Oh ya, saya mau tanya ini aja dulu. Jadi takwa itu kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Nah, perintah dan larangan itu saya pikir ada bukunya itu apa saja yang diperintahkan dan dilarang. Nah ini buku yang direkomendasikan itu apa ya kira-kira? Misalnya, bentar. Wah kok hilang? Oh. Ya. Saya lihat di Google kok yang diperintahkan bukunya ini 100 perintah dan larangan dalam Al-Quran. Ini juga 100. Ini kira-kira bukunya yang direkomendasikan apa ya? Itu aja yang ini saudara. Oke, monggo Ustaz. Langsung. Suaranya masih ini, Ustaz. Suaranya, Ustaz. Ya. Betul. Itu buku terjemahan atau buku? Ya terjemahan aja. Kalau bukan terjemahan saya enggak bisa nanti. Enggak, maksudnya kan ada buku terjemahan. Penulisnya siapa? Atau ada buku yang bukan terjemahan tapi ditulis memang sudah dalam bahasa Indonesia? Nah itu cuma judulnya di Google yang saya itu. Tapi bukunya pengarangnya siapa, penerjemah siapa. Lah itu saya kan banyak mungkin bukunya itu. Lah yang bisa direkomendasikan untuk kita baca itu yang mana gitu. Oh, gitu. Iya. Saya belum tahu bukunya sehingga saya belum baca ya. Berikan komentar ya. Oh, itu kan sangat penting itu mutlak itu menurut saya itu. Iya. Betul ya. Nah, jadi isinya apa belum tahu ya.
Ya, yang jelas dalam Quran itu kalau kita baca, kita dari awal sampai akhir, kita akan jumpai perintah-perintah dan larangan-larangan. Itu pasti kan? Iya. Ketika kemudian dihimpun perintah-perintah Allah dalam Quran, itu berarti namanya tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Larangan-larangan Allah dalam Quran, itu namanya juga tafsir tematik. Dan itu apa namanya bagus, penting untuk orang bisa fokus mengetahui tentang apa yang sedang ia cari. Ini saya coba buka ya, dalam bahasa Arab itu ada tafsir oleh Ustaz Abdul Hamid Mazud, itu ada tafsir ayatil awamir wan nawahi wal ibar fil Qur'anil Karim. Ya, tafsir ayat-ayat tentang perintah, larangan-larangan, dan ibrah-ibrah dalam Quran. Ini khusus juz pertama saja. Khusus juz pertama. Ya. Ini contoh di antara buku-buku itu. Tapi nanti bisa di-sharing informasi bukunya, mungkin nanti bisa kita sama-sama lihat nanti insya Allah. Gitu, Pak De. Jazakallah khairan. Soalnya ini kan saya lihat cuma 101, masa cuma 101 perintah larangan, mestinya kan lebih gitu. Iya. Alhamdulillah Pak Pri. Nanti kita titeni. Kemarin sih sebagai tambahan ini, Nun Sewu, kemarin ada Ustadz dari Ibnu Khaldun. Beliau ceramah di mana? Di Baitur Rahmah Lomanis. Itu mengungkap kita ada kurang lebih panggilan kepada orang-orang yang beriman itu 89. Kemudian itu sebagai perintah-perintahnya. Dan kita belum meniteni yang ya ayyuhalladzina amanu, pembukaan seperti itu tuh belum kita titeni. Jadi apa perintah-perintahnya, tetapi perintahnya sebetulnya kan kepada orang yang beriman, kemudian juga kepada orang-orang yang kepada manusia itu juga kepada beriman itu khusus karena orang itu telah beriman jadi lebih mudah diperintah. Tetapi kepada manusia secara umum itu juga bagian dari perintah kepada orang-orang yang beriman, kan seperti gitu. Jadi banyak Pak Pri, memang tidak hanya 89 yang beriman saja yang tetapi seperti tadi yang kita bilang kepada manusia juga kita sebagai orang beriman juga karena masih sebagai manusia, jadi kita itu sebagai perintahnya. Jadi banyak. Begitu juga larangannya. Seperti itu. Ini sementara mungkin PR kita bersama, termasuk seperti tadi Ustadz bilang sudah ada di juz pertama kan. Juz pertama kan baru artinya kalau 20 kan seper 20 kali 100% gitu ya. Jadi baru 5% nggih. Kalau kita lihat dari segi juznya. Atau kalau nggak salah tadi juz apa surat ya, tapi juz insya Allah ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau seperti itu ya tinggal ini Pak Pri, alhamdulillah. Jadi paling tidak kita untuk lebih kehati-hatian ya mulai mencari kan, sambil belajar kan intinya gitu, mulai mencari apa saja nih kan gitu. Paling tidak dalam Al-Quran begitu ketemu ya ayyuhalladzina amanu, di-record set udah tarik apa kan pesannya kan gitu. Nah ini memang tugas kita bersama. Alhamdulillah Pak Pri sudah merespon juga. Saya juga ada keinginan untuk memahami lebih dalam gitu ya, seperti itu. Dan tidak sebatas saya saja dan mungkin Pak Pri, Pak Amin, dan monggo pokoknya setiap ini catat ini insya Allah jadi amal soleh kita juga kalau udah ini kita kumpulkan
Sementara Ini yang dari saya komentarnya itu ke Pak Bri. kelihatannya Kemudian banyak ada beberapa buku lah itu yang bagus yang mana gitu maksud saya. Tadi siapa Ustadz Abdul Hamid ya, Ustadz ya. Itu Ya, belum ada terjemahannya. nanti kita lihat. ya, nanti Pak Sekilas saja. kelihatannya Pak Bri begini. Mungkin supaya cepat kan gitu. Kalau maksud kan kalau ngeliat baca buku tuh udah cepat kita dapat ya. Tapi juga tidak salahnya kalau kita membuka ayat yang ada perintah tadi, kita tangkap malah itu lebih berkesan. Tapi kadang-kadang kita baca buku saya tahu-tahu udah baca tutup habis. Tapi kalau satu-satu kan ini seperti ini udah belum. Itu atau dibalik juga dari buku tadi kita titeni 10 perintah munculkan gitu ya. Ini juga itu sesuatu yang bagus insya Allah. Saya lihatnya seperti itu. Kemudian sementara dari saya tambahannya itu. Kemudian monggo Ibu kalau ada pertanyaan ini menyangkut soal wanita, monggo. Ini Pak Bambang ada nih, Bambang Setiono. Bambang. Alhamdulillah. Kalau gitu kita ngaji dulu lah Pak Bambang nih. Tafadhol. Pak Bambang ayat 5. Sementara kita tunda dulu tanya jawab. Kita Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Bambang. Mute. Oh, masih silent ya. Kalau nyambung langsung saja Pak di ayat 59 sampai 62. Terus itu. Pak Bambang. Mute masih ya? Tadi apa Pak Bambang ikut itu? Muncul? Di saya nggak ke cover. Belum muncul. Masih mute. Jadi tadi Pak Bos yang disampaikan oleh Pak Haji Supriyadi, ini salah satu cara kita berinteraksi dengan Quran. Salah satu cara kita tadabbur Al-Quran. Kan kita baca tadarus ya. Tadarus itu ada target tadabbur, ada tadabbur. Target tadabbur itu artinya ada ayat yang kita tadabburi. Walaupun hanya satu ayat. Atau umpamanya satu halaman. Umpamanya setiap hari membaca terjemah satu halaman. Jadi ada target tadabbur. Nah, dalam target tadabbur ini bisa tadi fokus pada yang sedang kita cari, apa saja perintah-perintah dalam Quran. Dimulai dari baca Fatihah, Alif Lam Mim, dapat nih perintah Quran supaya ini tulis satu ayat. Nah, ini terus kita ketemu lagi dua perintah Quran berupa apa? Dua. Nanti ketemu yang larangan, nanti di daftar satunya lagi, daftar sebelah kanan. Ini apa larang? Itu nanti selesai tadabbur Quran, sudah terkumpul itu apa saja perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dalam Al-Quranul Karim. Nah, itu sudah bisa bermanfaat untuk umat. Nanti setelah terkumpul itu ayat-ayatnya, mungkin yang kita lakukan ayat-ayatnya kita tulis, kemudian terjemah. Adanya itu. Diharapkan nanti ketika itu sudah bisa kita susun, ada orang yang datang berikutnya menjelaskan tentang ayat-ayat itu. Kita punya andil. Jadi yang namanya kitab buku yang disusun itu terus saling melengkapi. Orang pertama hanya menyebutkan ayat larangan, ayat perintah, ayat larangan, ayat perintah, ayat larangan. Apa namanya? Menfihris, jadi membuat daftarnya. Atau kalau perlu tambah judulnya masing-masing. Nah, selesai, nanti akan ada orang berikutnya yang memperhatikan tentang ayat-ayat ini sehingga tidak mulai dari awal lagi. Ya,
Tapi sudah ada Amin. ayat-ayat larangan dan perintah, kemudian orang berikutnya itu mulai memberikan penjelasan. Sehingga itu terus. Nanti berikutnya lagi ada orang-orang yang memberikan pelajaran dari ayat itu. Nanti orang berikutnya lagi ada. Jadi subhanallah, ada keutamaan bagi yang memulai. Terima kasih barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jadi itu adalah amal salafus soleh ya, seperti itu. Pak Pri, bukan berarti tidak perlu kolaborasi ya. Zaman sekarang itu udah kolaborasi, jadi siapa yang mau jadi sekretarisnya, catat dari kelompok-kelompok tadi yang belum ini. Nih, yang penting di-download aja dulu kan. Gitu. Ini subhanallah. Artinya jadi bahasa ininya kita berkontribusi untuk generasi penerus, kalau memang bisa kita jabarkan di saat kita jabarkan sepengetahuan kita, tetapi sepertinya yang utamanya menghimpun dulu kan ya, supaya ada generasi penerus juga yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kebaikannya. Seperti itu, insya Allah. Selanjutnya Ibu mungkin Pak Bagio sudah sampai rumah itu. Pak Bagio udah ya? Oke, monggo Pak Bagio kalau Ya, ada oke. pertanyaan. Ngaji dulu Pak. 59 sampai 62. 62. Oke, saya buat dulu. Azab. Al-Azab itu apa Pak Bagio? Al-Azab ya. Apa artinya itu apa Al-Azab? Al-Azab golongan-golongan ya. Sekutu. Ya, yang bersekutu. Ya, alhamdulillah. Al-Azab surat ke 33 ya. 59 ya, surat 33. Tapi ini Ayat 59. 59. Pak Pri, waktunya sampai jam berapa Pak? Habis ini waktunya nih. Ya, lama. 7:30 lah. 7:30. 7:30. Monggo. Kalau mau terus saya nganu dulu enggak apa-apa kok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihin. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'zain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. La illam yastahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradu wal murjifuna fil madinatil Halo, ulangi lagi. Lanugriyannaka bihim. Fil madinati lanuriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unin. Halo. Jangan mantul Pak lamnya. Mal'unin aina ma suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila.
berarti ya segitu. Satu lagi. 6 berapa? 6. Oh. Sunnatullahi fil ladina khalau min qabl walan tajida li sunnatillah Diikhfakan, samarkan. Walan tajidali walang tajida li sunnatillahi tabdila. Astagfirullahaladzim. Sadaqallahul-azim. Nah, tinggal saya ada mau nanya ke Ustadz ini nuwun sewu kata. Ini yang ayat 61 Ustadz. Kan 60-nya itu orang-orang munafik yang berpenyakit ya dalam hatinya. Kemudian 61 dalam keadaan terlaknat di mana mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa ampun. Itu gimana saat ininya saat syukran saat. Artinya waktunya kapan pada saat peristiwa ini yang jenengan bilang tadi kan di 6 hijrah, berarti 6 hijrah tuh kita sudah di Madinah. Dan kemudian kalau yang ini nuwun sewu saged dijelasin Sat. Ini ayat kan memberikan peringatan. Okay. Peringatan keras pada orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit hati ya. Ancaman kerasnya adalah mereka akan ditimpa seperti terdahulu yang seperti itu. Gitu. Jadi ini bukan menceritakan tentang bahwa mereka kemudian oleh Rasulullah dibunuh tanpa ampun. Ini kan pertanyaannya tadi. Kapan mereka orang-orang munafik itu sampai dibunuh tanpa ampun? Jawabannya ini adalah warning, peringatan. Jadi ada sunnatullah, dalam hal ini sunnah kauniyah. Nah, yang dimaksud di sini sunnah kauniyah yang tidak berubah. Sunnah kauniyah itu artinya ketentuan yang diberlakukan Allah di alam raya ini, baik itu bersifat materi maupun sosial. Waalaikumsalam, Nek. Ada baras. Jadi apa namanya? Kan ada hukum sosial ya. Ada hukum yang bersifat apa namanya? Non sosial, jadi yang bersifat alam ya, alam materi, alam fisik. Itu ada sunnatullah secara alam materi fisik, ada sunnatullah secara hukum sosial. Ini ayat sedang menjelaskan tentang sunnatullah yang tidak berubah ini. Bahwa di umat-umat sebelumnya, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu dan tidak berhenti, nanti kesudahan mereka adalah seperti ini, bla bla bla, dilaknat. Di mana saja mereka diambil, tangkap, kemudian dibunuh tanpa ampun. Ya, karena kejahatan-kejahatan mereka yang telah menimbulkan banyak ya kerusakan bagi orang-orang yang beriman mengikuti para rasul. Jadi ini bukan mengkabarkan tentang Rasul membunuh orang-orang munafik tanpa ampun, belum, tidak menjelaskan itu, tapi menjelaskan tentang ancaman bagi mereka kalau tidak berhenti bisa mengalami yang seperti dialami oleh umat-umat terdahulu seperti itu. Dan itu ketentuan Allah yang pasti berlaku, pasti berlaku. Kalau sunnah syar'iyah itu kan bisa berubah dari umat terdahulu dengan umat sekarang. Ajaran dalam hukum-hukum yang bersifat rincian, ya bukan ajaran akidah, tapi dalam masalah yang bersifat hukum-hukum yang bersifat rincian itu ya, hukum aplikatif, itu antara nabi sebelumnya dengan nabi berikutnya boleh jadi ada perbedaan.
Tapi kalau sunnah kauniyah ini tidak ada perbedaan ya dari generasi sebelumnya maupun generasi berikut. Allahu a'lam. Ya, kaitannya Ustaz, Afwan, kaitannya itu yang saya ini kan itu dengan kondisi sekarang mereka banyak yang menyebarkan kabar bohong kan gitu ya. Kemudian menyakiti para ulama. Ya, kemudian memang di dalam perintahnya ini niscaya kami perintahkan engkau pada Rasul itu ataupun kepada umatnya untuk memerangi mereka. Kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu kecuali sebentar. Dan dalam keadaan teranat di mana saja mereka dijumpai mereka akan ditangkap dan dibunuh tanpa kondisi gini. Apakah ada nampak korelasi yang bisa dibilang tergunakan ayat ini gitu? Iya. Monggo. Iya. Jadi ini berlaku kan tidak hanya pada masa Nabi ya, berlaku kapan saja. Jadi ada pemahaman terhadap ayat dan isi ayat, kemudian ada pelaksanaan ayat, pemahaman terhadap ayat dan ada pelaksanaannya. Dalam konteks pelaksanaan, jadi ayat itu kan begini, ayat Quran itu ada fahmun nusus, pemahaman terhadap teks. Satu. Yang kemudian berikutnya adalah memahami realita, fahmul waqi'. Memahami teks, ini penting, isinya apa. Yang kedua, memahami realita. Realita sekarang gimana? Itu kan memahami realita. Yang kedua, ini penting. Kemudian, yang ketiga, ada memahami tanzil. Bagaimana menerapkan ayat pada realita. Apakah realita ini sudah sesuai yang dimaksud oleh ayat atau belum? Nah, ini sangat tergantung kepada tingkat pemahaman. Jadi realitanya sama, cara memahaminya berbeda-beda. Dari cara menangkap dan memahami realita yang berbeda itu, bisa kemudian berpeluang untuk cara menerapkan ayat juga, sampai seberapa, itu juga bisa berbeda-beda. Itu namanya, pertama, memahami ayat atau teks, yang kedua memahami realita, yang ketiga memahami apakah sudah tepat bahwa realita itu kemudian yang dimaksud oleh ayat. Nah, ini bersifat istihadiyah yang ketiga. Ya. Dalam menerapkan juga Rasul memikirkan tentang pemahaman terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Itu menjadi pertimbangan Rasul. Makanya orang-orang munafik di masa Rasul tidak dibunuh. Tidak. Bahkan gembongnya orang munafik juga Rasul tetap berlaku baik kepadanya. Nah, ini setelah perang Bani Musthalib. Kalau gitu, ini yang kalau baca sirahnya sudah itu, Masya Allah. Nah, itu sekitar tahun 5 Hijriah itu Bani Musthalib. Orang ada yang mengatakan tahun 6 Hijriah. Tahun 5 Hijriah, orang Bani Musthalib itu orang munafik. Orang munafik ya, dalam hal ini gembongnya yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, karena sentimen yang dimunculkan antara Muhajirin dan Ansar, kemudian dia mengatakan nanti kalau kita masuk Madinah, orang yang mulia akan mengusir orang yang hina. Maksudnya dia akan mengusir orang-orang Muhajirin dari Madinah. Ya. Dengan ini kemudian Umar bin Khattab menyarankan kepada Nabi, ini saja ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan nanti orang akan mengatakan apa? Kalau kita bunuh dia, nanti orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Jadi memikirkan tentang kalau dilakukan sesuatu dampaknya apa? Ini juga dipikirkan. Dan
Jadi dalam menerapkan itu juga memperhatikan tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi filmnya macam apa. Nah, makanya begitu mendengar bahwa dapat informasi ada usulan macam itu, maka anaknya orang munafik ini, yaitu Abdullah juga namanya, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia datang kepada Rasulullah, cerita yang sampai kepada saya bahwa engkau akan membunuh ayah saya. Kalau itu benar ya Rasulullah, tolong jangan suruh orang lain. Biar saya yang melaksanakannya. Karena saya khawatir kalau Rasul menyuruh orang lain yang membunuh ayah saya, nanti ada fanatisme pembelaan terhadap ayah. Kemudian saya khawatir nanti membalas orang itu. Sehingga saya membunuh orang mukmin gara-gara orang kafir. Orang kafir. Kata anaknya ini. Apa kata Rasulullah? Oke, alhamdulillah. Berlaku lembut terhadap. Nah, ini sikap Nabi terhadap orang-orang munafik seperti itu. Jadi tetap baik pada mereka. Dan dampaknya apa? Dampaknya sebentar, saya tutup dulu. Dampaknya apa? Ketika kemudian pulang ke Madinah, karena dia suka membuat ulah, maka begitu dia berkata itu dicemooh sendiri oleh kaum. Karena sikap Nabi yang begitu baik, akhirnya ini orang munafik ini sendiri, akhirnya dia direndahkan, dicemooh sendiri oleh kaumnya sendiri. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ada satu lagi mungkin sebelum kita tutup, ada kesempatan Pak Bambang Setiono. Maaf ya, ini dilanjutkan, saya tak mandi dulu. Oke, Pak Pri silakan. Terima kasih. Ini sebelum ininya Pak Bambang Setiono udah muncul. Monggo Pak, ayat 59 sampai 62. Assalamualaikum. Tadi nyari-nyari kata-kata bingung tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihina min alaihin, panjangin Pak. Alaihin min jalabin Zalika adna ayurawana fala yuda'in wa kana Allahu ghafurur rahim. والذين في قلوبهم مرض والمرجئون في المدينة لنرينك بهم ثم لا يجاورون. Halo, summa panjang Pak. Thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'udin aina ma tukifu. Ini pendek. Sukifu. Aimana sukifu. Ainama sukifu. Fu-nya jangan dipanjangkan Pak. Langsung saja. Sukifu. Ainama sukifu. Ukhidu wa kutilu. Halo. Ukhidu wa kutilu. Ukhidu wa kutilu taktila. Halo, sun panjangin Pak. Sunnatullah. Min qabl walan tajidalin
walan tajida li sunnatillahi tandila. Coba diulangi lagi yang terakhir, Pak. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Walan tajida li sunnatillahi. Li-nya lambat nyambung. Li sunnatillah. Walan tajida li sunnatillahi tandila. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ibu, wonten apa pertanyaan? Oh, kami kalau orang sudah tua, katanya kalau sudah beruban itu saya dapat informasi kalau sudah beruban itu tidak perlu pakai jilbab, beruban sudah tidak menarik. Apa benar itu bagaimana mungkin hukumnya? Ustaz, apa dong, Ustaz? Ya, itu disebut wal qawaidu minan nisa. Jadi benar ya. Akan tetapi wa ayyastahfifna khairul lakunna. Ya. Akan tetapi kalau mereka itu menjaga kesucian dalam arti tetap menutup aurat, khairul lakunna, lebih baik bagi mereka. Itu lebih baik ya. Ya, hajat lagi untuk menikah, ya sudah menikah dekat, lanjut. Nah, ini sudah 70 lebih. Boleh, tidak harus menutup secara keseluruhan. Tapi kalau menutup itu khairun lakunna, lebih baik. Lebih baik. Benar itu, Bude. Iya. Turun. Ya, alhamdulillah. Sesi udah 37. Ada yang mendesak nggak untuk ditanyakan lagi? Mungkin sangat ini. Amin. Jadi kalau lihat ayat ini menurut Pak Ustadz gimana Pak? Ini semacam wajib atau hanya sunnah gitu loh? Kalau saya lihat di pendapat Quraisy Shihab kan kelihatannya tidak wajib itunya. Dia mencontohkan istri Hamka itu juga nggak pakai jilbab katanya, padahal Hamka itu kan ahli tafsir gitu loh. Ini menurut pendapat Pak Ustadz gimana? Ini hanya sunnah atau mungkin wajib bagi wanita itu? Nun. Ya. Perintah Para ulama, para mufassir, para ahli fikih, para mujtahid, mazhab, semuanya tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya menutup aurat. Dan boleh itu disebut sebagai ijma' di antara para ulama. Wallahu a'lam. Iya, Mas Nun. Ya, terima kasih. Ya, nggih. Sementara Apri. Kada sundi Pak. Mungkin kalau ini bisa ke Pak Pri aja lah. Ini sebenarnya bahasa aja saya sih. Semangat deh. Nina. Ini kan ada Ustadz nih, alhamdulillah nih. Nah, maksud saya Yudhanina itu saya nyari-nyari kok apa? Ini cuman artinya itu apa? Bukan menutup, tapi artinya ada banyak ya, mungkin ya. Merendahkan ada nggak? Itu ini terkutuk. Mengulurkan. Terkutuk. Mengutuk. Ini kalau kita lihat, coba Pak perhatikan. Pak Widodo, Yudnina itu kan pada saat ada yu itu huruf mudhoro'ah. Ya. Dari alif, dal, dan nun. Kemudian ini kan nina itu kan berarti sebetulnya Yudnina. Nah, mungkin supaya ininya monggo Ustadz, arti yang tadi Ustadz bilang kan bahwa di sini menutup pada menjulurkan, ada juga yang bilang seperti itu, mengulurkan, merendahkan. Monggo Ustadz, tafadhol dibahas ini. Itu dari kata yang sama dengan dunia. Dekat dengan dana yadnu, itu akar katanya itu. Dana itu artinya dekat, yadnu dekat.
Dana juga bisa berarti rendah. Yadnu rendah. Kalau adna merendahkan, yudni merendahkan. Maksudnya pakaian itu dijulurkan. Ya, dari akar Oke. katanya itu dal non alif. Nanti ketemu Non alif. ya akar katanya dulu. Dana yadnu artinya rendah, bisa berarti dekat. Ya. Jadi mutal nakis ininya Pak Widodo. Nggih. Matur suwun. Jadi ya alhamdulillah. Kemudian ya alhamdulillah. Kenapa jadi yu kita udah tahu ya. Berarti dia di wajan keberapa tuh kalau di yang kita biasa 789 ya. jangan 78 itu satu aja, jangan ke satu aja lah. Mana? Wajan keberapa Pak Amin? Lupa. Adana. Hah? Oh itu Adana. Hah? afala. Afala. 6. Jadi wajan ketujuh, nggih. 7 ya. Ya. Jadi seperti itu alhamdulillah, artinya wajan ketujuh afala yufilu ifalan terus dan seterusnya. Karena ini fi'il nakis jadi perilakunya seperti tadi, ada satu sedikit settingnya. Sementara iya kita itu dulu yang bisa saya sampaikan, masih ada tugas lain yang menanti, dan matur nuwun kali bapak-bapak dan ibu, terutama juga ada Pak Priban dan Ustadz yang telah memfasilitasi untuk tetap ramainya pengajian kita ini. Pada Allah juga kita mohon ampun, dan mari kita tutup dengan kifaratul majlis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur suwun semuanya. Nuhun. wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat, guys. Nggih. Assalamualaikum.